Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Saudara dan saudariku yang terkasih, pada bagian 1 kita telah mendengar bagaimana Nabi Elia dengan berani mengikuti firman Tuhan, melaksanakan perintahnya untuk datang kepada Raja Ahab dan memberitahukan rencana Allah yang murka karena pelanggaran bangsa Israel yang telah berpaling dari Tuhan dan tunduk kepada penyembahan berhala. Demi mendengar pernyataan Nabi Elia bahwa Israel akan dihukum dengan bencana kekeringan, Raja Ahab bukannya insaf, tetapi justru sebaliknya. Ia marah dan hendak menyerang Nabi Elia. Tetapi kini apa yang menjadi keyakinan Elia terbukti, bahwa Tuhan siap melindunginya dengan cara-cara yang ajaib, yang sungguh di luar dugaan. Kepada Elia, Tuhan bukan hanya menunjukkan tempat persembunyian yang aman, melainkan juga merawatnya dengan menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Mungkin karena sudah tidak ada lagi orang yang taat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak kekurangan cara. Ia memerintah burung gagak untuk merawat Elia dengan mengirimkan roti dan daging yang berasal dari surga. Allah juga menunjukkan di mana Elia untuk mendapatkan air minum. Sungguh aneh rasanya melihat bagaimana Allah menolong hambanya. Ia memberi minum hamba itu air sungai. Apakah air sungai Kerit ini bersih? Apakah airnya steril? Kita juga tidak tahu. Tetapi karena Allah yang menunjukkan, Elia minum dari sungai itu dan ia sehat-sehat saja. Lebih aneh lagi, Allah memerintahkan burung gagak untuk mengirim makanan berupa roti dan daging kepada Nabi Elia. Bukankah burung gagak adalah hewan pemangsa bangkai yang rakus? Dalam situasi normal saja, orang ngeri melihat atau mendengar suara burung itu. Bahkan tidak sedikit orang yang menghubung-hubungkan kedatangan burung gagak dengan akan datangnya kematian. Tapi lihatlah, dari hewan yang buruk rupa ini, Tuhan telah membuat sebuah pertolongan yang ajaib untuk hambanya yang sedang berada di dalam persembunyian. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sungguh tidak kehilangan atau kekurangan cara untuk menolong hambanya. Bahkan di saat-saat yang begitu sulit, Tuhan bahkan bisa mengubah sebuah keadaan yang tidak berpihak kepada Allah untuk menjadi penolong bagi umat yang dikasihinya. Kita ingat bagaimana Yusuf kala itu yang menerima tindakan yang jahat, tindakan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Tetapi justru dari peristiwa itu Tuhan mengubahkan keadaan itu menjadi jalan menuju kemuliaan, di mana Yusuf dapat mengalami sebuah kehidupan yang jauh mulia, jauh berkecukupan daripada hidup saudara-saudaranya.
Bahkan di sana Yusuf mengatakan, sebagaimana tertulis di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan segala yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bahkan sebuah perbuatan jahat, Tuhan mampu membalikkan itu menjadi jalan bagaimana Allah akan mengubahkan nasib suatu bangsa. Ini bukan berarti Tuhan setuju terhadap kejahatan, tetapi kuasa Allah mengatasi segalanya. Kita juga ingat pada zaman Tuhan Yesus Kristus, Allah juga bekerja dengan cara yang demikian, di mana Yudas dengan kejahatannya, Yudas yang mengkhianati Tuhan, di situ dapat menjadi pembuka jalan bagi Sang Putra Allah untuk dapat menunaikan tugas pengorbanan, penebusan dosa. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, Allah juga masih mengizinkan kita untuk kita mengalami berbagai macam kejahatan. Bahwa orang percaya diserang, difitnah, dan juga ditekan, direndahkan, diperlakukan dengan tidak adil. Itu bisa saja terjadi di mana-mana. Tetapi kita harus yakin dalam situasi apapun Allah tidak akan kekurangan jalan untuk mengubah keadaan. Dari keadaan yang tampak tidak mungkin, bahkan dari keadaan yang dipenuhi dengan kejahatan, Tuhan dapat datang menolong kita dengan cara yang ajaib. Kalau burung gagak saja dapat diperintah Tuhan untuk mengantarkan roti dan daging yang di situ menolong Nabi Elia dari kekeringan, dari masa-masa paceklik. Apalagi kita, saudara dan saudari yang terkasih, kita memiliki sidang jemaat, kita memiliki saudara dan saudari, kita memiliki keluarga ataupun sesama. Pastilah Tuhan mudah untuk mendatangkan pertolongan. Setiap saat kita mengalami kesesakan hidup, setiap saat masalah-masalah mendera kita, Tuhan tidak akan pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Apakah itu melalui hati yang digerakkan, hati saudara-saudari yang mengasihi kita, ataukah bahkan dengan cara yang sungguh tidak terduga, sebagaimana yang dilakukan Tuhan tatkala Tuhan menolong Nabi Elia. Sebagaimana datangnya pertolongan dari burung gagak yang buruk rupa, Tuhan dapat menjadikan setiap sumber daya yang ada di sekeliling kita sebagai jalan kebaikan apabila kita dengan teguh mengandalkan diri kita kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.